633-9160 mitra bisnis kami buka dan kami mengundang Anda untuk memberikan komentar dan evaluasi Anda mengenai pelaksanaan tilang elektronik menggunakan Etle sudah berlangsung beberapa bulan. Beberapa pihak menilai setelah ditiadakannya tilang fisik manual dan diganti tilang elektronik ini, kondisi jalanan semakin semrawut. Sepeda motor tidak pakai plat nomor belakang, masuk di jalur mobil, jalur Transjakarta bahkan tidak memakai helm. Apa komentar Anda mitra bisnis? Silakan di 633-9160, 633-9160. Kalau sistem online itu cocoknya itu misalnya untuk pajak, terus pembayaran, misalnya iuran apa gitu sampai tingkat STW tuh iuran THR atau apa tuh sistem online supaya bisa gampang dilihat ya di korupsi atau enggak uangnya. Tapi kalau untuk tilangnya saya sih lebih cocok ya, apalagi di Indonesia ya. Suka pakai plat nomor palsu. Jadi kalau ada suatu kecelakaan gimana tuh maksudnya? Kalau hanya berdasarkan Etle ya. Etle kan yang dilihat tuh nomor polisinya ya. Kalau kebetulan yang dipalsukan platnya itu nggak melakukan tabrakan atau apa kan kasihan. Dia ketangkep padahal pelakunya bukan dia. Ternyata nomornya dipalsukan. Udah gitu misalnya orang jualan narkoba atau apa ditaruh di belakang bagasi mobil. Apa Etle bisa ngelihat? Kan nggak bisa. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya sih untuk sementara di Indonesia itu kombinasi dulu tilang manual dan elektronik. Karena alat-alatnya Etle itu juga belum terlalu bagus dan belum terlalu tersedia di seluruh Indonesia. Udah gitu juga banyak kenakalan-kenakalan gitu. Udah gitu kaca filmnya tebal bang gitu hitam ya. Jadi kita nggak tahu apa yang di dalam itu dilakukan. Itu aja, makasih. Mengenai tilang elektronik menurut saya itu belum saatnya. Ibaratnya itu kalau orang sekolah ada jenjang ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah kalau kita di Jakarta juga tingkatnya masih. Saya pikir tilang itu sebetulnya semuanya bagus kalau memang kita sudah siap, gitu ya. Mengenai tilang elektronik, apakah kita sudah siap? Baik petugasnya yang terbatas jumlahnya, baik alat itu sendiri ada yang monitor secara kontinu, karena alat apapun itu, ya elektronik itu mungkin benda mati itu. Bisa ada manusia hidup yang memonitor yang punya akal sehat. Kalau elektronik kan nggak punya akal kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi mesti siap betul. Yang ketiga juga memang masing-masing pengendara roda 4 maupun roda 2 dan selebihnya itu tolong disiplinnya tinggi lah. Ini Jakarta ibu kota negara merupakan ukuran bagi bangsa dan negara dan internasional. Itu aja, makasih. Ya, saya tidak setuju tilang elektronik itu di daerah Muara Karang, samping sekolahan BPK Penabur. Itu tiap pagi sama sore lawan arah motor. Seenaknya. Malah kita mau ditabrak sama dia. Terus menurut saya kalau boleh juga tilang manual, tapi sistem pembayarannya ya misalnya pakai atau flash atau apa, OVO. Selama ini saya juga pernah kena tilang, tapi oknum polisinya minta kirim ke rekening pribadinya. Jadi menurut saya bolehlah tilang manual dilaksanakan lagi. Makasih. Kita lihat di jalanan semua yang bawa itu kan semua lampusan kiri di belok kanan. Itu akibatnya. Apalagi aparat kita kan kadang-kadang ya kita boleh jelekin di oknum ya. Kayak kemarin mengawal itu kan duit. Ya itu contoh yang nggak benar. Jadi akhirnya semua amburadul. Sebetulnya mudah aja ya. Itu nggak usah pakai tilang elektronik. Sebab kalau tilang elektronik itu kita nggak tahu caranya ya. Ini aja mestinya yang belum jelas ongkos tilang itu, biaya tilang itu masuk ke Pemda atau masuk ke polisi, belum jelas ya. Kalau jelas misalkan masuk ke Pemda itu gampang aja. Pak Gubernur bisa mengaktifkan seluruh Satpol PP DKI, lalu diberi seragam polisi, dan mereka diberikan karcis misalkan 50.000 per lembar. Dan ada peraturannya, kalau misalkan plat nomor motor nggak pakai plat nomor, langsung bayar di tempat 50.000 kasih karcis. Kalau mobil masuk ke jalur busway 250 langsung cegat. Nah itu polisinya satu bisa mengkoordinir 4 Satpol PP. Jadi kalau pengemudinya mau rewel ya keroyokan 5 lah.
Nah, itu supaya, itu kan ada kartisnya ya, berangkat dikasih kartisnya satu kebok, pulang setoran gitu kan. Supaya kalau orang yang kena tilang yakin kalau itu pasti sudah masuk ke kas DKI, bisa misalkan nanti SPT akhir tahun ya. SPT akhir tahun, kita kalau ngumpulin misalkan struknya 100, total 50.000, 5 juta, itu dianggap sebagai setoran pajak ya, tapi dipotong separuh. Jadi yang 2,5 juta kita bisa anggap sebagai prepaid setoran pajak, yang 2,5 juta masuk pemerintah. Itu kalau begitu orang juga yang di bagian bendara juga tidak berani nyolong, sebab itu kan ada laporannya di SPT juga ya, masuk ke pajak. Dan itu juga praktis, tidak perlu tilang. Kita sekarang kalau tilang, itu nunggu tilang aja bisa setengah hari itu. Riannya ribuan orang. Nah ini kan praktis, langsung kasih. Ya kalau nggak mau kartis kan misalkan bisa itu, misalkan orangnya bawa POS seperti yang kartu kredit itu ya, yang langsung itu ada print stroke-nya itu. Langsung masukkan datanya, print stroke, terima. Dan kita ada barcode-nya, bisa buat laporan SPT. Itu pasti lebih praktis lah, lebih gampang. Dan orang juga lebih takut kalau petugasnya banyak. Terima kasih. Oke, menanggapi kondisi lalu lintas sekarang, yang saya sering dengar, tilang itu terhadap mobil, kelihatannya udah mulai jadi beberapa bahan pembicaraan. Banyak, 1-2 ya mungkin ada beberapa teman udah kasih tahu, waktu perpanjangan STNK mobil itu tercantum langsung denda tilang dengan yang disebut kamera atau e-tilang itu. Tapi pertanyaannya, ini polisi apakah ada sempat melalui e-tilang untuk tangkap motor yang Jakarta itu kayak nyamuk? Gua sih nggak percaya, ya toh. Seperti tadi dibilang motor itu emang sekarang merajalela. Bukan kita mengatakan motor tidak boleh. Teman-teman saudara kita yang naik motor ya monggo naik motor. Tetapi kita lihat di jalanan, pelanggaran itu begitu banyak. Jalan sisi kanan, kita mobil mau lewat, kita klakson sekali aja, dia tengok udah kayak lebih galak dari kita. Bukan kita apa-apa, kita mau kasih tahu hati-hati, ambil jalur kiri, jangan karena jalanan agak kosong langsung kiri kanan, kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan. Apalagi yang di video TikTok itu beredar ibu-ibu bawa motor, lampu sen kanan, beloknya ke kiri pula dia. Nah, saya kira apa terhadap motor-motor gitu tuh tilang manual itu tetap harus lakukan. Pembayarannya bagaimana supaya tidak lari kemana-mana. Terapkan dulu yang seperti gubernur yang terdahulu yang menggunakan parkir, menggunakan tap. Tetapi ternyata gubernur penggantinya kan nggak mau pakai, tergeletak aja di jalan kan. Cara itu kan uang tidak lari kemana-mana, langsung masuk Pemprov. Mau pakai kartu apapun bayar bisa. Entah sekarang pakai handphone dengan OVO, GoPay bisa. Semua pengendara motor itu punya itu. Itu cara untuk uang itu nggak kemana-mana, sekaligus polisi juga mesti menerapkan manual tilang untuk teman-teman kita yang bawa motor. Kalau yang bawa mobil, setahu saya ini udah sangat beberapa kejadian udah mulai. Mulut ke mulut udah kasih tahu. Lu kena tilang, lu nggak sadar. Kalau dulu kan dikirim langsung. Sekarang enggak. Tetapi waktu perpanjangan STNK muncul semua. Itu mulai kedengaran dan itu ada efek gentar. Supaya pemakai jalan semakin taat. Tetapi ada satu tambahan, saya ingin sampaikan ke Pak Kapolri. Cara ini disosialisasikan dong ke masyarakat, pakai kayak TikTok kayak apa kayak supaya masyarakat semakin tahu bahwa e-tilang ini benar-benar dilaksanakan. Kalau enggak siapa yang tahu? Apalagi teman-teman kita naik motor, ya saya nak dia aja lah. Nah terhadap motor itu lakukan dengan manual masih, bayaran itu menggunakan teknologi sekarang supaya duitnya tidak lari kemana-mana. Kira gitu. Jadi ada orang bijak bilang begini, kalau mau lihat suatu negara itu tertib apa tidak, lihatlah di jalan rayanya. Jadi kalau jalan rayanya itu kacau balau, pemerintahan pasti juga kacau balau. Kita lihat di Jepang, kenapa tertib? Nah, jadi kalau kita mau jalan kita tertibkan dulu mereka. Nah, polisi juga sembarangan, nggak pakai helm, jalan semaunya. Tentara pun begitu, maunya digaulukan. Jadi kalau kita pakai e-tilang, itu sama saja mencari uang rakyat yang sudah nggak perlu.
Jadi kita sebenarnya tertibkan dulu tanpa ada e-tilang itu sebenarnya tidak akan berfungsi. Semakin ada e-tilang semakin kacau di jalan ini. Nah itu aja. Ya, saya termasuk yang dari awal nggak setuju dengan dihapuskannya tilang. Masyarakat belum siap. Lagian begini, sekarang saya lihat polantas di jalan itu kasihan loh. Kayak orang-orang minder. Jadi kayak maaf kata ya, seperti macan ompong begitu loh. Kayak dianggap orang-orang di sawah gitu, kasihan. Jadi Indonesia belum siap lah. Harus bertahap. Jadi jangan seperti sekarang tiba-tiba ekstrim begitu ya. Ini kan saya dengar katanya efeknya dari Sambo ya kasus ini. Ya jangan dipukul rata seperti itu mas. Percaya saya, masyarakat belum siap. Yang ada malah pada ngeluncak di jalanan gitu loh. Terima kasih. Sepeda motor dan mobil itu kan luar biasa sekarang. Jadi kalau nggak diimbangin dengan peraturan yang tegas dan berat, ini udah susah. Apalagi dengan ditiadakannya dengan tilang manual. Saya mau memberikan satu masukan. Pertama, seharusnya tilang manual dengan tilang elektronik itu paralel. Itu namanya motor sekarang, itu kayak ikan lele. Itu pelanggarannya luar biasa. Kalau kita meleng, terjadi sesuatu di jalanan, itu mereka lebih galak daripada kita. Itu satu. Nah, kalau tidak ada tilang manual, mereka lebih parah sekarang. Kedua, kalau menurut saya, seharusnya benda tilang itu diperbesar lagi sekarang. Karena ini sekarang ini sebenarnya kalau kita melihat angka-angka kecelakaan di jalan itu luar biasa. Itu ada semacam pembunuhan massal. Sepertinya tidak ada penanganan serius dari instansi-instansi tertentu. Apalagi dengan dihilangkan dengan tilang manual. Ini kayaknya ada pembiaran menurut saya. Kira-kira begitu. Makasih. Oke, terkait tilang manual ya. Satu, saya setuju tilang manual itu harusnya jangan dihilangkan, tapi sebagai backup untuk tilang elektronik ya. Kenapa? Karena satu, baik motor maupun mobil, karena ada kalanya di jalanan yang tidak ada CCTV itu, wah udah bener-bener parah deh. Yang lawan arah, yang masuk busway, jalurnya gitu kan, yang akhir kendaraan di pinggir jalan, wah bisa dibilang parah banget gitu loh. Saya sebagai pengguna mobil maupun motor pun juga kadang-kadang geleng-geleng kepala gitu loh. Kita coba bener malah kita yang ditabrak, malah kita yang disempet gitu loh, ya kan? Kadang-kadang apa ya bisa dibilang orang Indonesia ini belum bisa seperti orang kebanyakan yang kalau kita menganut mau di Singapura kayak mau di Jepang kayak ya kan, atau maupun kayak di Australia kayak atau apa lah gitu loh, yang notabene nggak semua, ada sebagian orang yang mungkin kurang bijaksana dalam mengendarai mobil ataupun motor, tapi sebagian besar mereka taat gitu, tahu peraturannya gitu, tahu konsekuensinya, tapi kita enggak gitu loh. Itu yang menurut saya perlu tetap harus ada tilang manual gitu. Cuma balik lagi, tolong juga polisinya, kalau tilang manual bukan dicari duit gitu loh, ya kan? Kita kadang udah ketahuan nih tilang manual, judul-judulnya negosiasi cepet 200, 300 gitu kan. Nah pas sekarang kita juga dikasih tahu juga pasal-pasal yang dilanggar, jangan asal sebut-sebutin aja gitu loh, ya kan? Sosialisasikan juga pasal-pasal yang dilanggar apa gitu loh, jangan bilang cari di Google. Emangnya kita tahu semua, karena kita polisi juga, belajar hukum gitu loh. Kemacetan di Jakarta ini memang kompleks ya. Jadi menurut saya bukan karena headplay itu salah satu penyebab kemacetan di Jakarta, banyak faktor lain. Nah, sisi positif dari headplay menurut saya adalah saat ini karena memang baru diberlakukan, jadi dampaknya belum terlalu berasa. Tapi kalau orang yang sudah pernah ketangkap dengan headplay, itu pasti akan kapok. Karena prosedurnya berbelit-belit dan lama nunggunya, jadi pasti akan kapok. Nah saat ini mungkin masih banyak yang belum ketangkap. Nanti kalaupun sudah ketangkap, saya yakin pasti nggak akan melakukan kesalahan lagi. Menurut saya mungkin perlu dua-dua dipakai mungkin ya. Jadi di mana kalau yang ETLE ini mungkin yang banyak kena itu biasanya mobil. Kalau yang sepeda motor melihat-melihat, nah kadang ada plat palsu juga dipasang. Jadi mungkin perlu kadang di mana polisi
pakai ETLE, mungkin kadang enggak ya, mungkin bisa kepolisian sendiri yang bisa mengatur ya. Soalnya kalau dibiarkan ini memang kelihatannya semakin semrawut, sepeda motor semakin ngawur. Terima kasih. Ini saya rasa ETLE ini harus diperbanyak aja lah. Saya dari Semarang ya, saya lihat Semarang ini juga makin semrawut ya. Ini ya bisa ditambah saja lah ini, supaya yang mobile itu, polisi yang mobile itu ditambah supaya lebih efektif. Pengemudi motor sama mobil cara tilangnya harus berbeda karena tingkat kesulitannya memang berbeda. Jadi mungkin dipisahkan saja. Jadi yang tilang bebas itu hanya khusus motor, karena mobil itu lebih mudah ditertibkan. Terima kasih. Saya sih sebenarnya nggak setuju ya ditiadakannya tilang manual, karena itu para pelanggar menjadi berpesta pora. Itu bagi kita yang tertib lalu lintas itu tidak ada gunanya juga gitu loh, diadakan atau ditiadakan. Memang betul terjadi kejadian-kejadian yang justru melanggar hukum, tidak bisa ditindak oleh petugas di lapangan. Sampai kata teman saya ada yang berbicara begini, nggak usah aja urus SIM, nggak usah aja urus STNK. Sejauh kita tidak melanggar secara tilang elektronik, kan kita tidak bisa ditindak. Nah itulah. Jadi menurut saya sebaiknya tetap dilakukan supaya pelanggar-pelanggar itu mendapatkan hukuman. Itu saja. Pengalaman tilang elektronik saya baru mengalami. Jadi nggak elektronik itu nggak semuanya baik. Jadi jalur-jalur yang sebenarnya tidak polisi punya diskresi untuk buka karena macet luar biasa, bisa kita lewatin seperti yang berbaur di Grogol, di Selip. Nah, oleh petugas yang menjalankan tilang elektronik dianggap melanggar. Nah, yang kayak begini juga problem bagi tilang elektronik. Jadi nggak elektronik itu baik 100%. Nah, Bapak yang pertama benar, sebaik dijalankan aja dua-duanya. Ada yang elektronik, ada yang manual. Jadi jalur-jalur yang polisi punya diskresi mengurai macet untuk jalur masuk trans, nggak seperti kacamata kuda ini yang jalanin mobile tilang. Nah, jadi kita dianggap melanggar, padahal itu jalurnya berbaur. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Kalau saya, menurut hemat saya ya, itu dua-duanya jalan, tapi elektronik itu jalan nanti pada saat kalau polisi misalnya menjaga satu atau ini jaga, ya itu dia bisa melaporkan secara elektronik juga bisa. Yang untuk yang tilang fisik itu harus ada istilah ini razia gabungan, itu harus ada. Karena itu apa? Menindaklanjutin. Tapi kalau misalnya dia polisi jaga satu orang gitu, dia tilang elektronik itu mungkin ditiadakan. Seperti ini yang khawatirnya apa? Ya terjadi kong kali kong. Itu kan ini kan kita sebenarnya sistem ini adalah untuk mengatasi itu, tapi kebablasan menurut saya. Ya, menurut saya ya itu dua-duanya. Kalau tilang fisiknya harus ada razia. Apakah setiap hari ada razia? Ya silakan. Nah, di mana tempatnya sekarang? Besok di mana gitu. Nah, itu tetap bisa digunakan tilang fisiknya. Itu usulan saya begitu. Banyak sekali pelanggaran, motor yang tidak pakai nomor, melanggar marka jalan, melanggar traffic light dan lain sebagainya. Jadi ada masa transisi yang harus dilakukan. Jadi itu menerapkan elektrik itu jangan langsung yang manualnya dihilangkan, tapi ada penggabungan dulu, penggabungan antara elektrik dengan manual. Nah ini yang tahu persis adalah polisi lalu lintas, demikian dan Departemen Perhubungan. Terima kasih. Wah, itu paling cocok deh buat saya komentar. Emang Jakarta dari ibu kota amburadul nih sekarang. Padahal ini gede sekarang. Apa kita petunjuk jalan apa di Malaka tuh semua kacau, di mana lubang itu dipajak di mana ya? Ya nggak? Itu kacau tuh semua. Jadi apalagi di Bali itu pelat-pelat memang gitu.
paling nggak pantas disebut ibu kota deh. Coba kita bandingkan sama Kuching, Sarawak, Malaysia, Singapura. Antara bumi dan langit kok. Sebenarnya bukan soal banyak mobilnya. Tertib itu nggak ada. Disiplin bangsa kita tuh nggak ada. Ya, kalau ngomong kasar seperti ya gitulah. Jeleknya bangsa kita tuh. Sekian, terima kasih. Tilang elektronik baik ya, tapi ada hal-hal yang perlu ditilang secara manual, yaitu sekarang kami lihat banyak sekali pengendara sepeda motor tidak pakai helm. Itu pertama. Yang kedua, cilakanya lagi. Sekarang banyak loh sepeda motor yang tidak pakai plat nomor. Itu mestinya polisi bertindak langsung kalau itu. Masa sepeda motor sekarang nggak pakai plat nomor udah mereka. Itu nggak bisa diterima sebenarnya. Harus ditindak secara langsung dan tidak memakai helm itu. Terima kasih. Mungkin bukan berarti tilang elektronik yang ditiadakan atau kembali ke tilang manual ya, dengan banyaknya polisi di jalan yang melakukan tilang manual. Mungkin tilang elektroniknya tetap dipertahankan, cuman mungkin kurang efektif. Nah, salah satu kalau kita lihat di luar negeri itu yang saya tahu, yang saya pernah tahu bahwa antara baik itu tilang elektronik maupun misalnya kirpol ya, itu dia langsung membaca plat nomor dan langsung dicas ke kartu kredit. Nah, kalau di sini kita belum seperti itu kalau nggak salah. Begitu ada tilang elektronik, konfirmasi manual, kita harus bayar ke bank, disetorkan ke nomor rekening tertentu, nomor rekening di Maksat ya kalau nggak salah. Nah, maksudnya seperti itu. Tapi kalau di luar itu begitu terkena tilang elektronik langsung membaca plat nomornya berapa, kemudian setiap orang itu harus sudah mendaftarkan nomor kartu kreditnya kalau saya nggak salah. Nah, langsung dicas kartu kredit, dan itu juga mencegah adanya orang yang setelah beli mobil dia harus segera balik nama, karena pemilik sebelumnya juga nggak mau ada risiko bahwa dia akan kena cas karena pelanggaran dilakukan oleh si pembeli yang baru. Terima kasih. Saya juga kangen sama tilang manual. Kalau tilang elektronik sih kayak nggak berfaedah juga, tapi ya ada surat tilang bisa datang ke rumah sama sistem elektronik. Karena kan motor pada seliweran di Jakarta ya, karena mereka mau cepat dikejar jadwal juga, tapi itu kan membahayakan diri sendiri dan pengendara orang lain ya, termasuk Transjakarta ataupun mobil. Saya sih berharap tilang manual diadakan lagi, tapi polisinya harus lebih sopan gitu, jangan ada pungli. Kalau ada tindakan pungli, ditindak di penjara aja berapa tahun. Pokoknya tilang manual harus diadakan lagi supaya meminimalisir kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Mitra bisnis, kami cukupkan sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.